Suatu hari, Syekhona kerawuhan tamu dari tanah Jawa, seorang kiai yang santrinya masih berjumlah puluhan. Setelah diajak duduk sambil menikmati suguhan, tamu tersebut mengutarakan keperluannya pada tuan rumah yang mulia. Mbah Kholil, niat saya yang pertama datang ke sini adalah ingin silaturahim, dan yang kedua, hendak menikahkan putri saya. Berhubung dia sudah dewasa, kiranya patut saya carikan jodoh, apalagi usia saya juga sudah diambang pintu ajal. Tak lama lagi Allah pasti memanggil jiwa saya, Mbah. Jika ada calonnya, saya mohon petunjuk dan izin untuk mencarikan. Tanpa berpikir panjang, Mbah Kholil langsung memanggil santrinya yang sedang mengurusi kuda di belakang rumah. Hashim. Demi mendengar suara gurunya memanggil, si santri langsung lari terbirit-birit menghadap sang guru. Dalam, Mbah Kholil, panjenengan memanggil saya. Iya. Tanpa banyak tanya lagi, pemuda Hashim langsung diam merunduk. Lalu Syekhona berkata pada tamu beliau, ini dia calon yang kamu cari itu, yang akan meneruskan perjuanganmu nanti. Si tamu pun terkejut bukan kepalang. Tak sanggup berpikir sambil bergumam dalam hatinya. Apa iya sih santri belasaken seperti ini yang akan mengurusi pesantrenku? Aku tidak yakin bila anak ini banyak ilmunya. Saat bersamaan, santri Hashim pun terkejut pula sambil berkata dalam hatinya, apa iya Mbah Kholil tega akan menjodohkan saya dengan putri seorang ulama yang begitu mulia? Syekhona Kholil lalu menyambungkan kegelisahan dua pikiran itu. Sudahlah, kamu pulang saja dan siapkan selamatannya di rumahmu. 3 hari lagi akad nikah dilaksanakan. Nah, kamu Hashim, sana kembali ke belakang. Hashim pun kembali ke tempat tugasnya dengan hati risau, pikiran kacau balau, dan perasaan galau, sembari bertanya-tanya, bagaimana saya bisa menjalani ini semua? Kenapa guru tidak memberitahu saya sebelumnya atau paling tidak menawarkannya terlebih dahulu? Gundah gulana, bimbang, ragu, dan bingung terus berkecamuk dalam pikiran Hashim. Pada saat seperti itulah inayah Allah ditampakkan kepadanya. Ia teringat suatu hari saat Syekhona sedang mulang kitab dan menurunkan dawuh. Sesiapa di antara kalian yang ingin tercapai hajatnya, maka bacalah selawat nariyah sebanyak mungkin pada waktu ijabah yang sangat dianjurkan, yaitu setelah separuh malam hingga menjelang subuh. Tengah malam itu juga, Hashim melaksanakan apa yang pernah diucapkan Syekhona. Menjelang subuh ia keboboan. Kala itulah hal ajaib terjadi dalam mimpinya. Ia bertemu Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu yang mengajarkan padanya hadis sahih selama 40 tahun. Manakala terjaga, Hashim tertegun atas mimpi mistikal yang ia alami. Pada malam kedua, hal yang sama terjadi lagi. Kali ini dalam mimpinya, Hashim mendaras ilmu pada Imam Asy-Syafi'i yang kemudian mengajarkan padanya ragam kitab fikih dari 4 mazhab, Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali, juga selama 40 tahun. Pada malam ketiga, ia kembali bermimpi dan mengaos ilmu dengan Imam Al-Ghazali dan Syekh Junaid Al-Baghdadi, yang mengajarkan padanya pusragam kitab tasawuf selama 40 tahun. Ketiga mimpi itu kemudian menyisakan pertanyaan besar dalam pikiran Hashim, apa makna dari semua mimpi itu? Keesokan hari ia hendak bertanya pada Syekhona namun sudah tidak ada kesempatan lagi, karena justru ia malah disuruh bergegas menuju rumah calon mertuanya guna melangsungkan akad nikah. Guru murid ini pun berangkat. Setiba di tempat tujuan, akad nikah langsung digelar. Sejak kedatangan hingga kemudian hendak pulang, Syekhona sama sekali tak berkata apapun, kecuali saat akan berpamitan. Hashim, kamu jangan nyelewang-nyeleweng ya. Ibadah ikut yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui ulamanya, dan ikutilah ulama Allah agar selamat. Allah pasti bersamamu. Inggih, Mbah. Sendiko dawuh, jawab Hashim dalam manjura. Sementara kepada mertua Hashim, Syekhona bertitah. Jangan ragu dengan Hashim. Dia sudah mengaji 120 tahun lamanya. Semua hadirin nampak kebingungan. Santri yang baru saja menikah di hadapan mereka belum lagi mencapai usia 50 tahun. Hashim juga tak kalah bingung. Bagaimana mungkin gurunya tahu perihal mimpi mistikalnya? Tak peduli dengan itu semua, Syekhona pun kembali ke Bangkalan. Esok hari, Hashim diuji sang mertua.
Ia ingin membuktikan Sealim apakah menantu yang dijagokan gurunya itu. Ujian membaca kitab pun dihelat di masjid pesantren. Hashim mulai gugup, keringatnya panas dingin. Sementara di tempat biasa mertuanya duduk, sudah disediakan 2 kitab tafsir dan hadis. Di tempat yang sama, Hashim juga dipersilakan duduk. Ujian ini jadi kian menakjubkan kala Hashim langsung membaca dengan fasih, hafal luar kepala, serta membahas laiknya para masyaikh yang sudah kenyang dengan segudang ilmu tanpa memegang bahkan membuka 2 kitab tersebut. Tanpa kesalahan sama sekali. Para ustadz dan santri senior yang semula tak yakin dengan kemampuan Hashim seketika takjub. Begitupun mertuanya yang mengintip dari celah jendela rumahnya. Sedari hari itu hingga seterusnya, Hashim muda beroleh tugas mulang semua kitab klasik dari berbagai cabang ilmu tradisional Islam. Di depan namanya lantas tersematlah satu kata baru, Kiai Hashim Asy'ari. Karomah ini pula yang kelak memunculkan gelar baru di depan nama beliau setelah mendirikan pesantren Tebu Ireng, Hadratus Syekh Maha Guru. Demikianlah sekelumit kisah karomah Syekhona Kholil Bangkalan yang diterima Hadratus Syekh, dan masih banyak lagi karomah beliau yang dialami dan disaksikan para santrinya yang lain. Semoga Allah senantiasa mengalirkan tetesan berkah dan manfaat dari kehidupan beliau-beliau yang mulia kepada kita dan anak cucu. Amin ya robbal alamin. Lahumul Fatihah.